Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12. Kali ini kita bakal lagi membahas konten-konten unggulan di channel Thomas Rekap, yaitu membahas tentang aktor-aktor yang ada di seluruh penjuru dunia. Dan kali ini Mimin bakal bahas aktor lokal dulu. Kemarin kan udah bahas Iko Uwais, sekarang waktunya bahas karakter, atau bukan karakter, lebih bahas ke aktor yang bernama Yayan Ruhian adalah salah satu aktor laga Indonesia yang telah berkarir di dunia perfilman Indonesia dan dunia perfilman internasional bersama dengan teman-teman seperjuangannya seperti Iko Uwais dan Joe Taslim dan Cecep Arif Rahman. Sebelum ia terjun ke dunia film, Yayan yang lahir di Tasikmalaya ini adalah seorang atlet silat. Keterampilannya dalam dunia silat itulah yang membawa dirinya sampai ke dunia perfilman internasional dengan dasar ilmu bela diri yang kuat dipadukan dengan cerita film yang bagus. Wajar saja setiap penampilannya kerap mencuri perhatian. Bila Sobat Rekap tertarik mengenai Yayan Ruhian lebih lengkap, mari ini kita bakal bahas total top 8 film terbaik dari Yayan Ruhian yang sudah Mimin rangkum di video kali ini. Jadi bagi kalian yang baru gabung dengan channel Thomas Rekap, jangan lupa like dan juga subscribe karena kalian bakal dapat banyak info-info konten-konten seperti ini selanjutnya di channel Thomas Rekap. Di urutan pertama ada film Merantau, mendapat perhatian banyak orang waktu perilisannya. Selain tampil beda, jalan cerita dan koreografinya juga digarap dengan sangat baik. Bisa dibilang keberhasilan film inilah yang membuka peluang untuk film aksi Indonesia selanjutnya. Berkisah tentang Yuda, seorang pemuda dari desa yang berangkat ke Jakarta. Di sana dia menggunakan kemampuan bela dirinya untuk melawan perbudakan. Dia bertemu dengan anak yatim piatu bernama Adit dan Asti yang jadi korban perdagangan manusia. Yayan Ruhian memerankan karakter Erik, bagian dari bisnis kriminal yang dihadapi Yuda. Jadi di sini pertempuran antara Iko Uwais dan juga Yayan Ruhian epic banget di film Merantau. Di urutan kedua ada The Red Redemption tahun 2011. Tidak bisa dipungkiri kalau penampilan Yayan Ruhian di film inilah yang membuat namanya membekas di kalangan penikmat film Indonesia. Karakter bernama Mad Dog yang diperankan Yayan berhasil memukau penonton. Adegan-adegan brutal yang ditampilkan Mad Dog adalah salah satu adegan perkalian terbaik untuk ukuran film lokal. Film ini bercerita tentang penyerbuan. Targetnya adalah gedung apartemen yang menjadi tempat persembunyian para kriminal milik mafia kelas berat bernama Tama. Rama dan timnya mendapat perlawanan sengit dari para penghuni gedung itu, termasuk Mad Dog yang jadi salah satu pemimpin di salah satu gembong kriminal yang ada di apartemen. Film The Red adalah salah satu film Indonesia yang sangat mendunia dan menjadi film laga terbaik yang menginspirasi banyak-banyak film Hollywood di luar sana, termasuk menginspirasi film John Wick. Itu adalah karena adanya film The Red Redemption tahun 2011. Di urutan ketiga ada The Raid Berandal tahun 2014. Kesuksesan film pertamanya membuat banyak orang menginginkan sequel dari The Raid, maka film ini dibuat untuk menjawab tantangan itu. Film ini masih bercerita tentang Rama yang menjalankan misi untuk memberantas pejabat pejabat dan polisi korup. Berbeda dengan film pertamanya yang brutal dengan penyerbuannya, film kedua ini agak lebih halus. Targetnya adalah kriminal bawah tanah yang berhubungan dengan pejabat korup. Maka Rama ditugaskan untuk menyamar. Dia dijebloskan ke penjara supaya bisa menjadi bagian dari mereka. Rama akan membasmi mereka dari dalam. Yayan kembali hadir tapi dengan karakter yang berbeda. Dia memerankan seseorang yang bernama Prakoso, bagian dari kelompok kriminal yang tidak kalah mengerikan, yang pada dasarnya ini aktor yang sama dengan karakter yang berbeda ya. Di urutan keempat, Mimin naruh film yang berjudul Beyond the Skyline tahun 2017. Penggemar film Alien jangan sampai ketinggalan film ini. Di film ini ada dua aktor Indonesia yang akan memuaskan kamu dengan penampilannya di adegan-adegan perkelahian. Ceritanya tentang invasi alien yang kemudian menculik umat manusia. Corley, seorang detektif, melakukan perburuan untuk menghadapi para alien tersebut. Corley bertemu dengan dua yang diperankan oleh Iko Uwais, pemimpin kelompok bawah tanah. Selain untuk menyelamatkan bumi, dia berjuang keras karena anaknya menjadi salah satu yang diculik. Yayan Ruhian berperan sebagai The Chief, salah satu pemimpin kelompok yang berbeda dengan kelompok SWA. Jadi mereka itu bakal bergabung bersama melawan para alien. Jadi di sini Yayan Ruhian bakal melawan alien dengan kearifan lokal, yaitu melawan mereka hanya dengan menggunakan sebuah golok. Keren banget pokoknya. Ini rekomendasi buat pecinta alien tapi suka aktor Indonesia.
Di urutan kelima ada film judul Yakuza Apocalypse tahun 2015. Mendengar judulnya saja, ada kesan mengerikan yang akan kita dapatkan. Sebenarnya film ini adalah perpaduan antara aksi, fantasi, dan komedi. Elemen lucu, brutal, dan out of the box dipadukan menjadi salah satu cerita yang solid yang kemudian diceritakan ke dalam bentuk film. Kalau kamu sedang butuh hiburan yang tidak biasa, film ini boleh dicoba. Ceritanya seputar perebutan kekuasaan bos Yakuza, Kamiura, yang ternyata adalah vampir. Kamiura yang diburu sempat mengubah ke Kageyama, pengikutnya yang paling setia, menjadi vampir yang haus darah dan dendam. Yayan memerankan karakter yang bernama Kyoken yang culun tapi jago bela diri. Dia ada di pihak yang berseberangan dengan Kamiura. Jadi kalian bisa nonton, ini adalah film aksi Yayan Rihan yang adegan settingnya itu di Jepang ya, Yakuza gitu. Jadi ini salah satu film terkeren dari Yayan Ruhian. Di urutan ke-6 ada film berjudul Wiro Sableng 212 yang tayang tahun 2018. Generasi 90-an pasti tidak asing dengan karakter Wiro Sableng. Bisa dibilang sosok Wiro Sableng adalah karakter yang cukup membekas untuk generasi tersebut. Pada tahun 2018, cerita Wiro Sableng dibuat menjadi sebuah film layar lebar. Selain untuk menghadirkan nuansa nostalgia, pembuatan film ini juga berguna untuk memperkenalkan Wiro Sableng kepada generasi yang lebih muda. Ceritanya tentang Wiro Sableng yang mendapat titah dari gurunya, Sinto Gendeng. Dia diminta untuk meringkus mantan murid Sinto yang berkhianat, Mahesa Birawa, yang diperankan oleh Yayan Ruhian. Dalam menjalankan titah itu, Wiro bertemu dengan dua sahabat baru, yakni Anggini dan Bujang Gila Tapak Sakti. Jadi di sini Yayan Ruhian berperan sebagai seorang villain yang bernama Mahesa Birawa. Jadi ini pertarungan epik antara karakter Vino G. Bastian dan Rara Ruhian yang dikemas epik dalam film Wiro Sableng 212 tahun 2018. Di urutan ke-7 ada film yang berjudul Gangster tahun 2015. Kalau melihat judulnya saja yang ada di kepala kita mungkin cerita tentang aksi kriminal, bisa jadi peredaran narkoba, kasus pembunuhan, atau perampokan. Film ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Ini tentang seorang anak dari desa yang pergi mencari cinta masa kecilnya, sekaligus orang tua kandungnya di Jakarta. Sebuah kejadian membuat Jamroni mengambil langkah besar. Dia pergi ke Jakarta mencari Sari dan orang tua kandungnya yang mungkin masih hidup. Kepergiannya itu ternyata keputusan berbahaya. Dia bertemu dengan Reta, wanita yang sedang kabur, dan diselamatkan Jamroni. Aksinya membuat dia harus berhadapan dengan Bang Jangkung, pembunuh bayaran yang diperankan oleh Yayan Ruhian. Jadi Bang Jangkung ini adalah villain. Jadi kali ini Yayan Ruhian kembali menjadi villain utama di film Gangster keluaran tahun 2015. Dan by the way ini adalah film lokal yang bagus banget ya. Walaupun lokal tapi bener-bener keren. Di urutan terakhir top 8 yang paling terbaik ditaruh terakhir oleh Mimin, yaitu film John Wick 3 Parabellum. Jadi ini adalah film ketiga dari John Wick. Ini adalah film ketiga dari sosok pembunuh bayaran yang dikenal tangguh. Kali ini dia diburu oleh banyak orang setelah menghabisi nyawa anggota The High Table di dalam area The Continental. John Wick harus menghadapi banyak pembunuh bayaran hebat karena hidupnya dihargai sangat tinggi, belasan juta dolar. Nantinya akan ada sosok misterius bernama Sofia yang membantu John Wick menghadapi orang-orang yang memburunya. Yayan menjadi salah satu orang yang berhadapan dengan John Wick. Yayan tidak sendiri, tetapi ditemani dengan Cecep, yang juga pesilat kebanggaan kita. Menariknya, mereka bertarung menggunakan karambit, senjata asli dari Indonesia. Dan dalam pertarungan tersebut juga, Yayan dan juga Cecep diperbolehkan untuk menggunakan dialog bahasa Indonesia, sehingga membanggakan banget ketika film Hollywood tapi dialognya menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan John Wick pun dia latihan untuk mengucapkan kata sampai jumpa agar klimaks dari dialog tersebut tersampaikan ketika akhirnya Yayan dan Cecep dikalahkan oleh John Wick ketika pertarungan mereka berakhir dengan kekalahan mereka ya. Jadi si Cecep ini kan udah keroyokan gitu lawan John Wick, tapi menurut Mimin alasan kenapa mereka bisa kalah karena postur tubuhnya jauh banget ya di sini. Walaupun mereka jago silat, John Wick itu levelnya lebih tinggi dibandingkan Cecep dan juga Yayan Ruhian. Oke sobat rekap ID, itu dia top 8 yang udah Mimin rangkum film-film terbaik dari Yayan Ruhian, aktor sekaligus guru silat dari Indonesia. Jadi dia itu adalah salah satu aktor juga yang memperkenalkan tentang bela diri silat ke mancanegara. Jadi bisa dibilang salah satu aktor yang membanggakan, walaupun memang bukan aktor muda ya. Jadi ini udah senior bisa dibilang, karena memang udah nggak semudah ketika kalian
dipasangkan dengan Iko Uwais dan Joe Taslim, tapi memang terkenalnya Yayan Ruhian pun ketika duet bareng sama dua aktor tersebut, yaitu Joe Taslim dan juga Iko Uwais. Jadi itu dia rentetan 8 filmnya. Jadi sebenarnya kan filmnya banyak, aksi laga juga banyak, tapi Mimin itu cuma naruh 4 total 8 top aja yang kira-kira udah di rating terbaik menurut pribadi Mimin sebagai yang nonton ataupun para kritikus dari berbagai artikel yang sudah dicari dan di searching terlebih dahulu gitu, mengetahui film-film terbaiknya tuh ada apa aja. Dan itulah total yang udah dikumpulkan tadi dari film lokal sampai mancanegara. Oke, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten seperti ini. Yang kalau pengen dapetin lagi konten-konten tentang pembahasan film-film dari aktor-aktor lokal ataupun mancanegara, jangan lupa subscribe dan gabung dengan channel Thomas Recap ID yang bakal. Oke, segini aja, kita bakal berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.